Laporan aktualisasi ini tentang pembuatan formulir pemakaian ventilator di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama, Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang dalam pembuatan laporan aktualisasi ini adalah belum spesifiknya perhitungan penggunaan jumlah pemakaian ventilator dan belum lengkapnya penulisan tanda-tanda vital berupa tensi, nadi, respirasi, dan suhu pada kasus pasien tertentu di ruang ICU. BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, diamanatkan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, serta sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Sesuai Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, Pasal 28 Ayat 2, bahwa BPJS Kesehatan dapat meminta dokumen kelengkapan administrasi klaim dalam bentuk soft copy dan atau melalui transaksi data elektronik. Lalu, apakah ada hubungannya antara peraturan tersebut dengan laporan aktualisasi ini? Ya, jelas ada hubungannya. Yang pertama, mengacu dari peraturan tersebut, rumah sakit diwajibkan untuk melengkapi syarat administrasi klaim maupun rekam medis ke depannya dalam bentuk transaksi data elektronik. Sebagai contoh, saya mengambil tentang permasalahan pemakaian ventilator di rumah sakit. Formulir pemakaian catatan ventilator yang digunakan sekarang berbentuk flowchart yang bisa dilihat pada gambar, sehingga mempersulit petugas admin klaim untuk melengkapi kelengkapan administrasi klaim dalam bentuk transaksi data elektronik. Yang kedua, memperlambat petugas admin klaim dalam menginput isian data pemakaian ventilator untuk kepentingan klaim. Yang ketiga, tidak jelasnya pemakaian ventilator yang tercatat pada flowchart di status rekam medis. Maka dari latar belakang tersebut, saya mengangkat isu pembuatan formulir pemakaian catatan ventilator di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama. Untuk merealisasikan rancangan kegiatan, maka tahapan kegiatan laporan aktualisasi yang dibuat adalah: yang pertama, menghadap dan mengatur pertemuan. Sebelum memulai suatu kegiatan, diharuskan untuk melapor kepada atasan agar pada saat melaksanakan kegiatan mendapatkan bimbingan dan arahan yang baik dari atasan. Setelah itu, berkonsultasi serta menyampaikan gagasan dan tujuan, serta mendapat umpan balik dari atasan. Dalam tahap ini, menyampaikan gagasan ide berupa pembuatan formulir pemakaian catatan ventilator untuk ruang ICU. Lalu, setelah memberitahukan yang menjadi masalah selama ini kepada atasan, atasan pun menerima gagasan ide pembuatan formulir pemakaian catatan ventilator. Selain itu juga, beliau memberikan saran agar membuat surat pengajuan dan persetujuan agar formulir dapat dipakai dan mempunyai nilai guna bagi rekam medis. Lalu, tahapan berikutnya adalah membuat surat pengajuan dan pengesahan. Isi surat terdiri dari surat permohonan pengajuan pembuatan formulir catatan pemakaian ventilator, lembar persetujuan, lembar pengesahan, dan contoh formulir catatan pemakaian ventilator. Selain itu juga, membuat petunjuk pengisian formulir catatan pemakaian ventilator agar mempermudah pegawai ICU dalam mengisi formulir. Pembuatan formulir ini juga sebagai bentuk pengajuan inisiatif dan inovasi agar formulir ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berikut ini adalah contoh formulir pemakaian catatan ventilator di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citra Utama. Tahapan selanjutnya adalah berkonsultasi kembali dengan atasan mengenai surat pengajuan dan formulir yang sudah dicetak. Dalam kegiatan ini, menyampaikan formulir yang telah dibuat kepada atasan untuk dipelajari dan disetujui. Lalu atasan memberikan persetujuan serta kritik dan sarannya terhadap formulir yang sudah dibuat agar dapat disempurnakan lagi sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Tahapan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan tim admin klaim, tim rekam medis, kepala seksi rawat inap, verifikator BPJS, serta pengesahan formulir oleh Direktur RSUD Singaparna Medika Citra Utama. Dalam tahap ini, memperlihatkan hasil formulir, mensosialisasikan formulir, dan meminta persetujuan dari Kepala Unit Admin Klaim, Kepala Unit Rekam Medis, dan Kepala Seksi Rawat Inap.
Di tahap ini juga, Kepala Unit Rekam Medis memberikan nomor formulir yang nanti ke depannya akan dipergunakan sebagai formulir tetap dan disimpan di berkas rekam medis. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Seksi Rawat Inap dengan memperlihatkan formulir dan permohonan izin ke ruang ICU untuk mensosialisasikan formulir catatan pemakaian ventilator. Selain itu, dilakukan pengesahan formulir oleh Direktur Rumah Sakit agar kegiatan selanjutnya dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mensosialisasikan kepada verifikator BPJS pun menjadi tahapan selanjutnya, dengan bertujuan untuk mengefektif dan mengefisiensikan formulir yang akan dibuat agar tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Membuat surat undangan sosialisasi. Pada tahapan ini, kegiatannya membuat surat undangan akan melakukan sosialisasi di ruang ICU, guna menyampaikan informasi bahwa mulai tanggal 1 Oktober 2019 akan diterapkan formulir baru untuk ruang ICU. Melakukan sosialisasi sekaligus pelaksanaan penerapan formulir pemakaian catatan ventilator kepada tim ICU RSUD Singaparna Medica Citra Utama. Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi yang bertujuan agar pegawai di ruang ICU paham dan mengerti tentang pengisian serta tujuan dibuatnya formulir. Lalu, pelaksanaan penerapan formulir pemakaian catatan ventilator di ruang ICU pun dilakukan agar efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam tahapan ini, telah diberikan sebanyak 25 lembar formulir catatan pemakaian ventilator siap pakai kepada ruang ICU untuk selanjutnya dapat dipergunakan. Tahapan selanjutnya, memeriksa ketepatan pencatatan pada formulir dan memeriksa kelengkapan berkas klaim. Tahapan ini dilakukan ketika kegiatan sudah seluruhnya rampung. Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan ketepatan pencatatan dalam pengisian formulir. Dari hal ini juga dapat diketahui apabila ada ketidakpatuhan pencatatan yang tidak sesuai. Tahapan terakhir yaitu konsultasi dengan atasan terkait hasil evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi tentang kelengkapan pencatatan formulir dengan tim ICU. Menyampaikan hasil laporan evaluasi kepada atasan, hal ini dilakukan agar atasan mengetahui sejauh mana kegiatan ini selesai dan dapat dimanfaatkan ke depannya. Setelah itu, pada tahap ini juga dilakukan evaluasi kepada tim ICU. Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar tim ICU mengetahui lengkap atau tidak lengkapnya, serta patuh atau tidak patuhnya dalam pengisian formulir, serta mengingatkan kembali tentang petunjuk pengisian formulir agar ke depannya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan dari seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan adalah, yang pertama, telah dibuat dan dilaksanakannya secara efektif dan efisien. Kegiatan membuat formulir catatan pemakaian ventilator guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, formulir itu dibuat untuk mempermudah dan menyederhanakan kelengkapan administrasi klaim. Dan yang terakhir, laporan aktualisasi ini diharapkan dapat mencerminkan aparatur sipil negara yang profesional dan kompeten di bidangnya, sesuai dengan nilai-nilai ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saran dari seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan adalah optimalisasi formulir catatan pemakaian ventilator, serta integrasi sistem rekam medis maupun berkas klaim dari manual ke elektronik. Diharapkan dapat dilakukan ke depannya guna menunjang ketepatan waktu klaim terhadap kelengkapan berkas rekam medis, sehingga pengajuan klaim dapat berjalan tepat pada waktunya.